Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syahrul Masurin. Di sini saya akan berpresentasi tentang manajemen risiko pasar dan manajemen risiko likuiditas. A. Pengertian manajemen risiko pasar. Risiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar kendali perusahaan. Risiko pasar merupakan risiko yang timbul karena adanya perubahan pada harga dari aset-aset keuangan dan kewajiban atau risiko yang ditimbulkan. Risiko pasar muncul akibat dari bank yang mengalami kondisi sebagai berikut. 1. Telah terjadi perubahan instrumen pasar dari aset bank. 2. Terjadi gejolak dan perubahan likuiditas pasar. 3. Neraca bank terdapat long atau short position pada rekening balasnya. 4. Terhadap gap antara tingkat sensitivitas atau aset sensitif aset dan tingkat sensitivitas hutang atau warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Di slide keempat ada risiko pasar juga dapat dibagi dua, yaitu 1. General market risk atau risiko pasar secara umum. General market risk ini dialami oleh seluruh perusahaan yang disebabkan oleh suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga terkait. Kebijakan tersebut mampu memberikan pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Yang kedua ada specific market risk atau disebut juga risiko pasar secara spesifik. Specific market risk adalah suatu bentuk risiko yang hanya dialami secara khusus pada suatu sektor atau sebagian bisnis saja tanpa bersifat menyeluruh. Di slide kelima ada B. Manajemen risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank syariah kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Jadi risiko likuiditas itu risiko yang timbul dari ketidakmampuan bank syariah dalam memenuhi kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan pada nasabah. Yang di slide ke-6 tentang ketidakmampuan memperoleh sumber dana arus kas sehingga menimbulkan risiko dapat disebabkan lain. 1. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas, baik yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid. Yang kedua, ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar bank syariah, dan pinjam yang diterima. Di slide ke-7 dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Elo Lutfi Madania dan saya akan melanjutkan materi. Secara lebih spesifik, tujuan dari manajemen risiko likuiditas adalah sebagai berikut. 1. Memelihara kecukupan likuiditas bank sehingga setiap waktu mampu memenuhi kewajiban bank yang jatuh tempo. 2. Memelihara kecukupan likuiditas bank untuk mendukung pertumbuhan aset bank yang berkelanjutan. 3. Menjaga likuiditas bank pada tingkat yang optimal sehingga biaya atas pengelolaan likuiditas berada dalam batas yang dapat ditoleransi. 4. Menjaga tingkat kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan. Besar kecilnya risiko likuiditas ini
banyak ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut. 1. Kecermatan perencanaan arus kas berdasarkan pada prediksi pembiayaan dan prediksi pertumbuhan dana, termasuk mencermati tingkat fluktuasi. 2. Ketepatan dan mengatur struktur dana, termasuk kecukupan dana non-bagi hasil, alamat email wajib bagi penulis korespondensi. 3. Ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas. 4. Kemampuan akses ke pasar antar bank atau sumber dana lainnya, termasuk fasilitas lender of last resort. Faktor-faktor yang meningkatkan risiko likuiditas diantaranya: 1. Penurunan kepercayaan terhadap sistem perbankan. 2. Penurunan kepercayaan terhadap suatu bank. 3. Ketergantungan kepada deposan inti. 4. Berlebihnya dana jangka pendek atau long term asset. 5. Keterbatasan secara syariah pada aset sekuritasium karena pembatasan untuk menjual utang. Dari kesimpulan di atas, risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Dan risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko likuiditas dibagi menjadi beberapa kategori. Di antaranya adalah risiko likuiditas pasar dan risiko likuiditas pendanaan. Risiko likuiditas pasar terjadi karena bank tidak mampu melakukan offsetting dengan harga pasar.